Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 61. Bab 311, pria berjubah hitam yang menyesatkan. Bergerak di sepanjang jalan, Xiao Yan berjalan langsung ke penginapan tempat dia menginap. Mata menghakimi dan menyembah di sekitarnya menyebabkan dia mengalami sedikit sakit kepala. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatannya saat dia melewati beberapa jalan dan memasuki penginapan. Setelah itu, dia melanjutkan ke kamarnya sendiri. Xiao Yan membuka pintu, masuk dan menutupnya dengan benar. Dia bersandar di pintu dan menghembuskan napas panjang sambil mengusap dahinya. Wajahnya agak lelah. 2 putaran pemeriksaan mungkin tidak terlihat banyak, tapi trik yang tersembunyi di baliknya sangat mengganggu Xiao Yan. Selain itu, kebutuhan untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dalam hal kecepatan selama ronde terakhir hanya meningkatkan kelelahannya. Mengontrol api surgawi pada awalnya adalah pekerjaan yang tepat dan mempercepat proses yang semakin menghabiskan semangat seseorang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berjalan menjauh dari pintu, lebih jauh ke dalam ruangan. Dia memercikkan air es ke wajahnya untuk membuat dirinya lebih terjaga. Setelah itu, dia berjalan ke aula bagian dalam dan duduk bersila di tempat tidur. Memaksa dirinya untuk menahan dorongan untuk hanya tidur, Xiao Yan menutup matanya dan membentuk segel untuk pelatihan. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan nafasnya dan perlahan memasuki mode latihan. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, Xiao Yan sudah jelas bahwa dia dapat memperoleh efek yang lebih besar dengan sedikit usaha ketika dia berlatih dalam keadaan lelah. Pelatihan semacam ini tidak terlalu rahasia, tetapi jika seseorang ingin menjadi orang yang kuat, seseorang perlu mengumpulkan kekuatan dari waktu ke waktu terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang. Yao Lao mengatakan seseorang hanya bisa bangkit dengan cepat setelah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Ini adalah jalan yang benar untuk menjadi kuat. Xiao Yan juga sangat merasakan hal yang sama. Saat Xiao Yan secara bertahap memasuki mode pelatihannya, dadanya yang sedikit naik dan turun juga diam-diam menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada naik turun kecil. Lingkungan sekitar sedikit berfluktuasi. Banyak aliran energi, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti napas Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya. Akhirnya, mereka mengalami penyempurnaan, berubah menjadi energi murni yang menyerang pembuluh darah, tulang, dan sel di dalam tubuhnya. Di bawah invasi energi, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan kelelahan mentalnya ditarik seperti air pasang. Setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam, Xiao Yan yang duduk di atas tempat tidur seperti pilar kayu tiba-tiba mengguncang jarinya. Matanya perlahan terbuka dan kilatan cahaya melintas di pupil hitam itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan udara keruh hitam dimuntahkan. Itu membawa bau menyengat yang samar. Xiao Yan memutar lehernya, menundukkan kepalanya, dan memperhatikan jari tengah di tangan kirinya yang agak hitam. Alisnya sedikit menyipit saat dia dengan lembut berkata, "Benda sialan ini. Itu seperti belatung di dalam tulang tarsal. Saya bertanya-tanya apakah saya mendapatkan atau kehilangan dari menghilangkan racun." Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi untuk melindunginya, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan racun ini, yang hampir bisa berakibat fatal bagi seseorang jika ada di tubuh seseorang, bukan? Saya hanya bisa menunggu sampai guru bangun. Mungkin hanya dengan begitu akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kepalanya mendarat di tempat tidur yang hangat saat dia bergumam. Setelah Grand Meeting selesai besok, aku akan melakukan sesi pembersihan racun terakhir untuk Nalanji. Saya pikir dia harus bisa pulih. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi waktu di mana persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian 3 tahun dipenuhi. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba menghela nafas pelan. Sudah 3 tahun. Gadis manja dan kasar saat itu sudah berubah, menjadi jauh lebih dewasa. Di masa lalu, Xiao Yan awalnya berpikir bahwa ketika dia melihat Nalan Yanran sekali lagi, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan kesulitan menyembunyikan emosinya. Namun, selama pertemuan mereka kali ini, mungkin karena dia saat ini menggunakan identitas Xiao Yan, dia menemukan bahwa dia keren hampir sampai tidak pernah melihatnya.
Selama periode waktu ini, dia seperti orang asing, dengan dingin mengamati setiap tindakan dan kata-kata yang dia ucapkan. 3 tahun itu juga menyebabkan pemuda yang lembut saat itu menjadi lebih dewasa dan tenang. Seluruh lelucon membatalkan pertunangan di klan Xiao saat itu memang sangat lucu ketika dia mengingatnya sekarang. Itu sangat lucu, tetapi dia tidak lagi memiliki amarah yang dia lakukan saat itu. Saat itu, kemungkinan pemuda itu memiliki reaksi intens seperti itu karena hatinya sangat sensitif karena berada di bawah nama orang yang tidak berguna. Dia dipaksa untuk menderita ejekan dan tatapan angkuh dari dalam klan dan Nalan Yanran dengan paksa mengakhiri pertunangan secara tidak sengaja memberikan tusukan keras pada hati yang lemah dan sensitif itu. Diinjak oleh kekuatan yang begitu besar, pemuda yang tidak tahan lagi akhirnya meledak. Alasan inilah yang menyebabkan peristiwa 3 tahun lalu terjadi. Paling tidak, ketika Xiao Yan memikirkannya sekarang, jika dia masih berlayar bersama dengan bakatnya saat itu dan tidak menanggung kemunduran menjadi orang yang tidak berguna, kemungkinan dia tidak akan merasakan banyak kemarahan ketika Nalan Yanran datang untuk mengakhiri pertunangan saat itu. Namun, Xiao Yan juga yakin tentang satu hal. Jika dia tidak memiliki pengalaman menjadi orang yang tidak berguna saat itu dan jika Nalan Yanran tidak datang untuk mengakhiri pertunangan, dia pasti tidak akan dapat mencapai tempat dia saat ini, di mana banyak orang memandangnya dengan kagum, bahkan sebelum dia berumur 20 tahun. Berpikir tentang hal-hal yang telah mengubah arah masa depannya, Xiao Yan sedikit linglung. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Situasi hipotetis akhirnya hanya situasi hipotetis. Oleh karena itu, terlepas dari sikap seperti apa yang dia miliki saat ini terhadap Nalan Yanran, dia pasti harus pergi ke sekte awan berkabut. Saat ini dia mungkin tidak lagi memiliki terlalu banyak kemarahan terhadap Nalan Yanran, tetapi akhir pertunangannya yang kuat saat itu telah menyebabkan klan Xiao dan ayahnya, yang posisinya sangat tinggi di hatinya, menjadi benar-benar malu. Hal semacam ini seperti memberi mereka tamparan keras di depan banyak orang dalam kancah sosial Kekaisaran Jiama. Hal ini dianggap memalukan bagi seluruh klan. Meskipun Xiao Zhen tidak pernah menyebutkan masalah ini setelah pertunangan pernikahan dibatalkan karena ketakutannya memprovokasi Xiao Yan, yang terakhir sangat jelas bahwa terlepas dari apa yang terjadi, hati Xiao Zhen memiliki perasaan yang keras. Selama bertahun-tahun keberadaan klan Xiao, dia adalah pemimpin klan pertama yang mengalami sesuatu yang memalukan seperti orang-orang yang dengan paksa tiba di depan pintu mereka dan dengan sigap mengakhiri pertunangan pernikahan yang dijanjikan ayahnya saat itu dengan menggunakan nada mendominasi. Selain itu, pemuda yang membawa nama Cacat, dengan keras kepala berjanji kepada ayahnya di aula utama klan Xiao bahwa dia akan membalas mereka atas penghinaan. Janji inilah yang membuat pemuda itu memulai latihan kerasnya dan bahkan akhirnya meninggalkan klannya. Seperti seorang pertapa, dia menjelajahi kekaisaran, memoles kepolosan di tubuhnya. Selama hampir 2 tahun dia meninggalkan klan, Xiao Yan telah menjelajahi lebih dari setengah kekaisaran Jiama. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia sampai di kota ini. Alasannya adalah perjanjian 3 tahun itu. Saat ini, dia tidak terlalu tertarik untuk membalas dendam terhadapnya. Ia hanya ingin membawa kabar ini untuk menghilangkan perasaan tidak enak di hati ayahnya. Setelah itu, dia akan tersenyum dan tertawa. Kali ini, saya benar-benar menceraikannya. Tidak ada yang akan meragukan itu. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus menuju ke sekte awan berkabut itu. Tentu saja, jika dia menang melawannya dalam perjanjian 3 tahun, Xiao Yan tidak keberatan sembarangan mengucapkan kalimat padanya, yang pernah bertingkah luhur dan memiliki wajah penuh dengan penghinaan di depannya. Penilaianmu sangat buruk. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam kecil terakhir yang akan dilakukan Xiao Yan terhadapnya. Selama 3 tahun ini, Xiao Yan telah memperoleh beberapa hal sementara hal-hal tertentu juga memudar. Namun secara keseluruhan, perubahan semacam ini bagus. Xiao Yan menghela nafas panjang. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya saat pandangannya menjadi kabur. Saat dia menjadi lalai, seorang wanita muda yang anggun seperti teratai yang tenang tiba-tiba muncul di benaknya. Di antara cemberut dan tawa, kelembutan dan senyum yang tidak disengaja muncul di wajah dingin Xiao Yan. Xiao Yan saat ini tidak memiliki banyak perasaan untuk wanita yang hampir menjadi istrinya itu.
Dia tidak memilikinya di masa lalu, dan kemungkinan besar dia tidak akan memilikinya di masa depan. Jika seseorang ingin dengan paksa bersikeras bahwa dia memiliki beberapa, itu hanyalah perasaan kecil yang harus dimiliki seorang pria untuk menaklukkan wanita-wanita berstatus bangsawan itu. Setelah 2 tahun pengalaman, dia tiba-tiba merasakan dalam kesepiannya bahwa hatinya tanpa sadar telah dirasuki secara diam-diam dan dipimpin oleh seorang wanita muda. Dia jelas merupakan mutiara yang paling mempesona, namun dia suka bersembunyi di sisinya, bertindak dengan cara yang menyedihkan, tidak dicintai dan menarik. Latar belakangnya jelas sangat besar dan misterius, namun dia memberikan dia senyum tenang yang tidak berguna, menjadi jinak dan patuh. Wanita muda yang lembut seperti genangan air musim gugur ini diam-diam meresap ke dalam hatinya tanpa Xiao Yan menyadarinya. Meskipun muda, kecerdasannya sangat jelas sehingga jika dia ingin menangkap hati yang gelisah itu, dia harus mendidihkannya dengan api yang hangat. Suatu hari, ketika Xiao Yan memiliki ide untuk melihat ke belakang, dia akan mengerti. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan pergi dan mencari Anda. Sementara dia mengingat wajah anggun dan mengharukan itu, aliran hangat mengalir di dalam hatinya saat dia bergumam pelan. Batuk. Saat Xiao Yan bergumam, suara samar tiba-tiba muncul dari atap. Siapa itu? Meskipun suaranya sedikit, tidak diragukan lagi itu adalah suara teredam yang cukup keras ketika seseorang dengan kemampuan penginderaan luar biasa Xiao Yan mendengarnya. Segera, ekspresinya berubah dan dia berteriak. Pada saat dia berteriak, telapak tangan Xiao Yan terbanting di tempat tidur. Tubuhnya melesat keluar jendela dengan cara yang lentur. Ujung kakinya menekan dengan lembut ke batu yang menonjol dan tubuhnya terangkat ke arah atap seperti burung besar. Membawa dingin sedingin es, tatapannya langsung menyapu sekelilingnya. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit saat sinar bulan yang redup tersebar ke bawah, menyinari seluruh kota. Meskipun meminjam sinar bulan, Xiao Yan tidak melihat orang di atas atap. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya sekali ke sekelilingnya. Dengan sinar bulan bersinar, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat hingga radius 100 meter. Namun, dia masih tidak melihat satu orang pun. Dengan cemberut, Xiao Yan perlahan berjalan di atas atap. Beberapa saat kemudian, dia berjongkok dan menatap tajam ke ubin yang rusak. Orang bisa dengan mudah melihat garis retakan pada ubin, jelas, itu baru saja rusak. Telapak tangan Xiao Yan menggali genteng, beberapa cahaya lampu bersinar dari bawah. Ruangan di bawah ini kebetulan tempat Xiao Yan berada. Pengawasan. Wajah Xiao Yan gelap dan dingin. Ubin di tangannya langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Dia menepuk tangannya, berdiri dan berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Agar pihak lain bisa menghilang dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya setidaknya harus berada di kelas Do Wang. Di kota suci Jiamha, sepertinya hanya ada beberapa klan yang memiliki Do Wang. Klan Nalan? Klanmu? Klan primer? Keluarga kekaisaran? Keluar sekarang. Menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekor, orang mengerikan macam apa kamu ini? Xiao Yan yang sedang merenung tiba-tiba menoleh dan dengan dingin memanggil ke arah tertentu. Jeritan itu bertahan di sekitar atap dan mulai menghilang beberapa saat kemudian. Namun, masih tidak ada gerakan sedikit pun di sekitarnya. Apakah tidak ada orang? Melihat panggilannya gagal, Xiao Yan mengangkat bahunya dan menghela nafas tak berdaya. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia hanya bisa melompat turun dan kembali ke kamarnya. Setelah Xiao Yan melompat turun, atap turun ke dalam keheningan. Keheningan ini tidak berlanjut selama lebih dari beberapa menit ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Ketika dia melihat atap itu masih belum ada siapa-siapa, dia hanya bisa tertawa getir. Akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang mengamati dari atap sudah pergi. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Setelah kepergian Xiao Yan yang sebenarnya kali ini, atap tetap diam selama setengah jam sebelum bayangan hitam gelap yang seperti pantulan dari dinding, tiba-tiba dan anehnya pindah dari tempat dengan punggung menghadap ke bulan. Sesaat kemudian, bayangan hitam jungkir balik ke atas dan benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk manusia. Sosok manusia itu benar-benar terbungkus jubah hitam gelap.
Dia secara acak melirik ke tempat Xiao Yan menghilang, mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan wajah tua yang tampaknya memiliki kulit gelap. Hei, anak kecil ini agak sensitif. Orang berjubah hitam itu tertawa pelan sambil berbisik. Jika saya tidak tiba-tiba mendengar nama nyonya saya juga tidak akan membuat kesalahan kecil seperti itu. Jika orang lain mengetahui bahwa seorang siswa kelas Dousi benar-benar menemukan kehadiranku, bukankah aku akan kehilangan seluruh wajahku? Anak kecil ini tampaknya memiliki perasaan terhadap Xiao Ji. Orang tua itu mengerutkan kening di bawah jubahnya saat dia berkata dengan sikap jengkel. Hal yang membuat seseorang sakit kepala terbesar adalah bahwa nyonya saya sebenarnya memiliki perasaan terhadap anak kecil ini. Ini tidak akan berhasil. Meskipun bakat pelatihan Xiao Yan cukup bagus, dia masih jauh dari memenuhi persyaratan yang diperlukan. Betapa hebatnya seseorang jika terus berkeliaran di Kekaisaran Hajia, tempat yang rusak ini. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan merasa sangat sedih. Anak muda, menurutmu apakah sangat mudah untuk merayu putrinya? Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dan bergumam. Tapi ada beberapa orang yang cukup kuat di sekitar anak kecil ini. Terakhir kali orang tua bernama Jialau itu hampir menemukan kehadiranku. Orang kuat yang akan masuk ke kelas Douzong memang berbeda. Ah, lupakan saja. Beruntung anak kecil ini bergegas ke sekte awan berkabut. Setelah saya menyelesaikan banyak hal di sini, saya dapat kembali untuk melindungi nona saya. Orang tua berjubah hitam itu mengulurkan kedua tangannya dan memutar tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan jubah hitam itu berangsur-angsur menjadi kabur. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan hitam gelap yang melesat ke kegelapan dengan cara seperti kilat sebelum menjadi benar-benar sunyi. Xiao Yan, yang telah kembali ke kamarnya, duduk di samping meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap atap dengan seksama sampai lehernya sedikit sakit. Baru saat itulah dia tanpa daya menundukkan kepalanya dan menggosok lehernya. Kraak! Saat Xiao Yan menepuk pundaknya, pintu tiba-tiba terbuka. Hai Bodong yang tersenyum perlahan masuk. Ketika dia melihat Xiao Yan, yang belum tertidur, dia tersenyum dan berjalan ke sisi meja sebelum duduk. Dia mengangkat cangkir teh dan dengan cepat menuangkannya ke mulutnya. Anak kecil, kamu benar-benar mampu hari ini. Haha, kamu bahkan benar-benar berhasil mengejutkan Fama, orang tua itu. Xiao Yan memperhatikan Hai Bodong dan tersenyum. Dia membelai dagunya, ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Hai tua, aku ingin tahu apakah kamu merasakan seseorang mengikuti kita baru-baru ini? Berikut. Hai Bodong bingung sesaat ketika dia mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Di Kekaisaran Mamha, tidak ada yang bisa mengikuti kami di bawah pengawasanku. Bahkan iblis tua itu tidak bisa. Merajut alisnya, Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan memberitahunya tentang masalah sebelumnya dengan cara yang diringkas. Betulkah? Melihat ekspresi Xiao Yan, yang tampaknya tidak bercanda, wajah Hai Bodong berangsur-angsur menjadi serius. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan lembut. Teman kecil, aku akan memberitahumu sesuatu. Tapi masalah ini adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Melihat sikap diam-diam Hai Bodong, Xiao Yan tertegun dan dia bertanya dengan ragu. Apa itu? Kamu seharusnya tahu tentang pertarungan kita di City dengan dua Dou Huang yang misterius saat itu, kan? Hai Bodong membelai janggutnya dan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Pada saat itu, samar-samar aku merasakan bahwa ada hadiah Ki yang sangat kuat lainnya. Namun, itu adalah situasi yang mendesak saat itu dan saya tidak dapat merasakannya dengan sangat jelas. Sejak saat itu, saya merasakannya beberapa kali dan indah itu sama samar-samar. Mendengar apa yang Anda katakan malam ini, saya rasa tampaknya ada orang misterius yang telah mengikuti di belakang kita sejak lama. Suara lembut Hai Bodong menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dia menelan ludahnya dan dengan lembut berbicara. Bahkan kamu tidak bisa merasakannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bilang kalau orang misterius itu adalah Douzong. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas. Aku sudah memberitahumu bahwa ini hanya tebakanku.
Kami tidak dapat memastikan apakah ada orang seperti itu atau bahwa kami terlalu sensitif. Mendengar ini, Xiao Yan juga tertawa getir. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya berulang kali, tetapi dia tidak bisa memikirkan kapan dia telah melakukan kontak dan menyinggung orang kuat sekelas Dou Zong. Baik. Jangan terlalu tertekan. Untuk hal seperti itu, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika benar-benar ada seseorang yang mengikuti kita, dia pasti memiliki niat. Karena ini masalahnya, saya pikir dia akan menunjukkan dirinya sendiri cepat atau lambat. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Untuk saat ini, dia hanya bisa berpikir dengan cara ini. Hehe, apa kamu tertarik untuk pergi dan melakukan sesuatu yang baik malam ini? Fama dan Jialau, dua orang tua itu akan hadir. Hai Bodong tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga berakting bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung dan segera berkata dengan cara tertegun. 3 Do Huang berakting bersama. Rumah siapa yang mereka rencanakan untuk dibalik? Hehe. Jangan bilang itu karena pemuda berjubah abu-abu itu. Xiao Yan merajut alisnya. Beberapa saat kemudian, alisnya berkedut saat dia berbicara. Orang itu. Fama terus merasa ada yang tidak beres, jadi dia ingin pergi dan memeriksa latar belakangnya. Anda juga harus tahu seberapa banyak pukulan yang akan diterima reputasi asosiasi jika seseorang dari Kekaisaran Chuyun mengambil tempat juara dari Grand Meeting Kekaisaran Jiamha. Hai Bodong tersenyum dan berkata. Kamu tidak akan, tangan Xiao Yan meluncur horizontal di tenggorokannya saat dia berkata dengan lembut. Kami akan melihat situasinya. Kemungkinan itu tidak dikesampingkan. Dengan membantu Fama, orang tua itu, kali ini, dia akan berhutang budi padaku. Haha. Hai Bodong tersenyum lagi dan berkata. Kalian semua kejam. Xiao Yan menarik sudut mulutnya. Apakah pemandangan di balik Grand Meeting tidak terlalu gelap? Catatan, sangat bias. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika Anda ingin melihat latar belakang orang itu, ikuti saya. Hai Bodong berdiri. Tubuhnya bergoyang saat dia berjalan keluar ruangan. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan mengikuti. Dia benar-benar ingin melihat apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, atau apakah ada alasan lain untuk itu. Bab 312 Kebenaran. Di bawah langit malam, dua bayangan melesat di atas atap rumah yang berbeda dengan cara yang gesit. Di antara beberapa rumah ada jalan yang luas dan meskipun hari sudah larut malam, banyak orang masih memenuhi jalan, membuat keributan. Untungnya, kecepatan dua sosok manusia di udara sangat cepat. Bahkan jika seseorang mengangkat kepalanya, dia hanya akan melihat dua garis hitam yang muncul dan menghilang. Xiao Yan mengikuti di belakang Hai Bodong dan Do Uki di tubuhnya perlahan-lahan jatuh, menciptakan gelombang energi yang tampaknya tidak pernah berakhir untuk otot-otot di tubuhnya. Ujung kakinya dengan lembut menekan atap dan tubuhnya dengan cepat melesat ke depan. Di sini. Setelah Xiao Yan mengikuti Hai Bodong dengan saksama saat dia bergegas ke depan untuk jarak tertentu, Hai Bodong di depannya tiba-tiba memperingatkan. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya yang condong ke depan sedikit membungkuk. Saat kakinya menyentuh tanah, telapak tangannya juga menempel dengan lembut ke genteng, membuat pendaratan yang sempurna. Ada suara yang lembut, tapi selain itu, tidak ada sedikit pun retakan pada ubin yang rapuh itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia, bagaimanapun, tidak senang dengan caranya mendarat. Jika ada orang sekelas Douling di bawah ini, kemungkinan Xiao Yan akan ditemukan olehnya karena suara kecil itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Fama dan Jialau yang duduk dengan nyaman di atap besar. Jelas, mereka telah berada di sini cukup lama dan saat ini tersenyum saat mereka memandang Hai Bodong dan Xiao Yan yang sedang bergegas. Setelah menyapu atap, Xiao Yan dan Hai Bodong muncul di sisi Fama dan Jialau. Keempat pasang mata itu bertukar pandang dan semuanya tertawa pelan. Aku tahu kamu akan mengikuti. Fama tersenyum dan berkata sambil menatap Xiao Yan. Saya juga cukup tertarik dengan orang itu. Dia memiliki kemampuan yang menakutkan di usia seperti itu.
Bakat semacam ini bisa disebut abnormal. Xiao Yan menghela nafas. Jika orang itu benar-benar setua yang dia muncul di permukaan, itu memang pukulan bagi orang lain. Melihat cara cekatan yang dia tunjukkan saat memperbaiki obat, sepertinya dia seharusnya berada di sekitar alkemis tingkat 4. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun. Xiao Yan mendecakkan lidahnya. Saat itu, ketika Gu He mencapai alkemis tingkat 4, usianya hampir 30. Namun orang ini berusia sekitar setengah dari usianya. Jika usianya benar, akan menjadi orang yang menakutkan seperti apa dia setelah dia berangsur-angsur bertambah tua di masa depan. Tingkat 7? Atau mungkin tingkat 8. Level semacam ini pada dasarnya cukup untuk berdiri di puncak benua Douki. Bahkan Xiao Yan saat ini baru saja melangkah ke tingkat alkemis tingkat 3. Ini hanya terjadi karena inti api teratai hijau. Saat membandingkan keduanya, jarak yang besar di antara mereka menyebabkan orang-orang tercengang. Seharusnya tidak mungkin. Melihat wajah kaget Xiao Yan, Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Jika benar-benar ada seorang jenius yang muncul di dalam kerajaan Cuyun, pasti sudah ada keributan sejak lama. Tidak mungkin kami tidak menerima berita sedikit pun. Lagi pula, berita tentang alkemis berbakat berusia 17 tahun akan benar-benar menjengkelkan. Hei, kenapa kamu menebak-nebak secara acak di sini? Ayo cepat dan selidiki. Jika kamu benar-benar gelisah, maka... Jia Lau di samping tertawa kecil dan tangannya melakukan pemotongan horizontal. Untuk orang yang begitu kuat, dia hampir tidak memiliki fluktuasi emosional saat membunuh seseorang. Membunuh orang bagi mereka sama seperti membunuh ayam. Dia berada di alam yang begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak bisa berhenti tersenyum pahit. Ayo pergi. Fama tersenyum dan mengangguk tanpa menyuarakan ketidaksetujuan. Terbukti, dia diam-diam mengakui bahwa ini adalah tindakan yang bukan tidak mungkin. Dia tersenyum pada Hai Bodong dan Xiao Yan, dan memimpin dalam menggerakkan tubuhnya, berkedip menuju penginapan mewah di selatan kota. Saat dia melihat 3 sosok manusia yang lewat di depannya, Xiao Yan ragu-ragu sebentar sebelum dia mulai mengikuti mereka dari dekat. Orang itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Jika orang itu terbunuh, biarlah. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang itu. Dia bukanlah orang yang jahat. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa mencapai keadaan acuh tak acuh. Gerakan cepat mereka kali ini berlanjut selama beberapa menit sebelum berhenti dengan gerakan melambai dari Fama di depan. Orang itu sekarang tinggal di sini. Fama mendarat di atap tanpa suara abnormal sedikit pun. Ketika tatapannya menyaksikan Xiao Yan bergegas, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menutupi titik di mana Xiao Yan mendarat. Kali ini, yang terakhir tidak menghasilkan suara sedikit pun. Xiao Yan mengangguk penuh terima kasih ke arah Fama sebelum diam-diam berdiri di sisi Hai Bodong. Dia tahu bahwa pada kesempatan seperti itu, dia hanya perlu menjadi penonton. Hei, orang ini sepertinya sudah membuat beberapa persiapan. Jia Lau tiba-tiba tertawa dingin. Pada saat ini, sebuah titik di depan kakinya memiliki garis hitam yang sangat halus terentang. Xiao Yan melihat ke atas hanya untuk menemukan bahwa 2 lonceng kecil berwarna hitam digantung di kedua ujung garis hitam. Trik kecil. Sebuah tangan melambai dan kekuatan ganas diam-diam melayang di udara. Kedua lonceng kecil berwarna hitam itu bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat diguncang hingga kosong. Izinkan saya. Hai Bodong tersenyum. Tangan keriputnya yang seperti kayu busuk perlahan terulur dari lengan bajunya. Kabut berwarna putih samar menyelimuti tangannya. Udara sedingin es itu menyebabkan suhu di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan. Saat dia menekan telapak tangannya dengan lembut ke bawah, kabut berwarna putih menutupi ubin. Akhirnya, dengan cepat mulai menyebar keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh atap. Cermin es. Mengamati kabut berwarna putih yang menyelimuti tempat itu, Hai Bodong dengan lembut berteriak. Kabut dengan cepat menggumpal, akhirnya berubah menjadi lapisan es tipis yang menutupi atap. Muncul. Hai Bodong sekali lagi berteriak pelan.
Xiao Yan tiba-tiba mengalami kesadaran yang aneh. Bentangan luas es putih dan tipis ini sebenarnya mulai menjadi ilusi. Pada satu contoh, ruangan yang luas diproyeksikan di atas es tipis, seperti film yang sedang diputar, mencetak semua tubuh di dalamnya dengan jelas ke lapisan es. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Hai Bodong menepuk tangannya. Dia menatap wajah tercengang Xiao Yan dan tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan. Ini hanya tipuan kecil. Saya menggunakan udara dingin untuk menyerbu ke dalam ruangan. Setelah itu, ia bergabung menjadi pecahan es yang tidak mudah ditemukan. Akhirnya, pantulan pecahan es ini akan memproyeksikan semua yang ada di dalamnya. Benar-benar kendali yang brilian atas es. Xiao Yan memuji. Ini hanya tipuan kecil dan hanya memiliki efek kecil ini. Itu tidak layak disebut. Hai Bodong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Meskipun ini yang dia katakan dengan mulutnya, Hai Bodong tidak menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke lapisan es di bawah kakinya. Saat ini, ruangan itu kosong dari siapapun. Sepertinya pemuda berjubah abu-abu itu belum kembali. Mari menunggu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fama duduk bersila di atas lapisan es, menutup matanya dan beristirahat. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa duduk. Ketika dia menyentuh lapisan es, dia tidak merasakan udara dingin sedikit pun. Sepertinya suhu rendah di es telah ditekan oleh Hai Bodong. Segera, Xiao Yan sekali lagi memikirkan kemampuannya untuk mengendalikan es. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masing-masing menjadi sunyi, atap turun ke dalam keheningan. Ketika keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, pintu ruangan di dalam lapisan es tiba-tiba bergerak. Hai Bodong, yang matanya tertutup rapat, pertama kali merasakan sesuatu dan membukanya. Dia menekan tangannya ke arah Famha dan Jialau di sampingnya, yang juga merasakan sesuatu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap cermin es. Setelah pintu ruangan bergerak, seseorang berjubah abu-abu perlahan masuk. Wajah pemuda lembut itu adalah wajah kuda hitam yang telah menjadi orang paling mengejutkan di Grand Meeting hari ini. Melihat pria jubah abu-abu yang baru saja masuk, Xiao Yan tanpa sadar menahan nafasnya. Dia tidak berani melakukan gerakan sedikit pun dengan tubuhnya saat matanya menatap tajam ke setiap gerakan pihak lain. Begitu orang berjubah abu-abu itu memasuki ruangan, dia tidak melakukan tindakan aneh apapun. Dia menutup pintu dengan benar dan mencuci secara acak sebelum duduk bersila di tempat tidur untuk menyesuaikan kondisinya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya pada tindakan biasa pemuda berjubah abu-abu itu. Dia menjilat bibirnya, menoleh dan menatap kelompok 3 orang Hai Bodong yang masih menunggu dengan tenang. Xiao Yan hanya bisa terus mengalihkan pandangannya ke bawah dan dengan sabar menunggu. Itu adalah malam yang larut setelah 1 jam berlalu. Pemuda berjubah abu-abu, yang sedang menyesuaikan kondisinya, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan gelap dan dinginnya perlahan menyapu seluruh ruangan. Setelah itu, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menutup semua jendela di kamar itu. Akhirnya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke setiap sudut ruangan, melakukan pemindaian detail dari balok di atas. Berdiri di atap, Xiao Yan menatap pemuda berjubah abu-abu yang mengangkat kepalanya dan memindai balok. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Saat orang bisa melihat interiornya menggunakan lapisan es, seolah-olah pemuda berjubah abu-abu itu menatap kelompok mereka dengan gelap dan dingin saat mereka mengawasinya. Namun, untungnya ini adalah ilusi dari pihak Xiao Yan. Fragmen es yang telah diperbaiki Hai Bodong berada di lokasi yang sangat rahasia. Oleh karena itu, begitu dia menyapu pandangannya sekali, pemuda berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Rapat besar yang buruk. Setelah saya mendapatkan posisi juara di sini, saya akan memastikan bahwa reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamha dipermalukan. Setelah asosiasi kehilangan kepercayaan dari para alkemis, itu akan selesai. Pemuda jubah abu-abu itu memelintir lehernya dan tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin. Tangan pemuda berjubah abu-abu itu menyentuh wajahnya dan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut menggumamkan sesuatu. Dengan membalikkan telapak tangannya, pil obat berwarna merah pucat muncul di dalamnya. Sialan, pil pemulihan penampilan.
Meskipun bisa memungkinkan seseorang untuk kembali ke penampilannya ketika dia masih muda, itu hanya mempengaruhi permukaannya. Jika bukan karena ingin mengurangi reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamha di negara lain, asosiasi kami tidak perlu mengeluarkan upaya besar untuk memperbaiki hal yang tak ternilai ini. Selain itu, jika seseorang ingin memulihkan penampilan sebelumnya, seseorang akan terus perlu makan pil obat tertentu. Konsumsi semacam ini terlalu besar. Pemuda berjubah abu-abu itu bergumam pelan. Dia meremas pil obat berwarna merah pucat ke dalam mulutnya. Dia kemudian melakukan sedikit gerakan mengunyah sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah meminum pil obat berwarna merah, wajah lembut dari pemuda berjubah abu-abu di dalam ruangan tiba-tiba mulai bergetar dengan cara yang menakutkan. Pada saat yang sama, sosoknya juga tumbuh lebih tinggi sedikit. Hanya dalam sekejap, pemuda lembut berusia sekitar 17 tahun itu telah mengejutkan semua orang saat dia berubah menjadi pria besar setengah baya dengan ekspresi gelap dan dingin. Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang ini. Saat dia melihat pemandangan yang terjadi di dalam ruangan, mata yang dia gunakan untuk menatap lapisan es perlahan melebar. Bab 313 Yanli. Cek. Jadi itu dia. Fama tiba-tiba tertawa pelan dan dingin. Old Fa, apakah kamu mengenalinya? Memanfaatkan kata-kata Fama, Xiao Yan bertanya dengan lembut. Hehe, aku mengenalinya sebagai wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun. Namanya sepertinya disebut Yanli. Saat itu, saya bertemu dengannya sekali. Orang ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam Kekaisaran Chuyun. Selain itu, orang ini adalah pendukung yang hebat untuk alkemis dan Tuan Racun yang berintegrasi bersama. Karena ini, dia mendapat kepercayaan dari para ahli racun di Kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, dia adalah penerus yang sangat kuat untuk menjadi ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun berikutnya. Fama berkata, hanya saja saya tidak menyangka orang ini benar-benar berani datang ke Kekaisaran Jiamha sendirian. Ini benar-benar kasus orang-orang terampil yang cenderung sangat berani. Fama tersenyum tipis dan berkata, apa yang kita lakukan selanjutnya? Hai Bodong bertanya sembarangan. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Fama merenung sejenak sebelum mengisyaratkan beberapa dari mereka untuk menunggu dengan sabar dan tidak terburu-buru. Xiao Yan mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Dia kemudian menurunkannya dan memfokuskan pandangannya pada pria besar di dalam ruangan. Saat ini, hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Beruntung orang ini bukanlah seseorang yang baru berusia 17 tahun. Melihat penampilannya, dia kemungkinan berusia setidaknya 37 tahun. Meskipun bakat seperti itu bisa dianggap luar biasa, tingkat potensinya yang dikenali Xiao Yan di dalam hatinya tiba-tiba turun beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat orang berjubah abu-abu di dalam ruangan itu berubah dari seorang pria muda yang lembut menjadi orang besar paruh baya, ki yang kuat juga keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu kuat dan sebenarnya samar-samar memiliki kehebatan orang kuat sekelas Do Wang. Kemungkinan level pria besar paruh baya ini setidaknya sekitar bintang 7 Do Uling. Agak lebih nyaman untuk kembali ke penampilan asliku. Setidaknya, saya bisa mengeluarkan 100% kemampuan saya sepenuhnya. Pria paruh baya itu tersenyum puas dan berkata dengan lemah saat dia merasakan kekuatan bergelombang yang beredar di dalam tubuhnya. Saat tangannya menyentuh wajahnya, pria paruh baya itu sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Dari balik tirai tempat tidur, dia menemukan benang hitam dan dia dengan lembut menariknya. Ketika Xiao Yan, yang berada di atap, melihat pria paruh baya besar itu menarik benang hitam, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan tatapannya menatap tajam ke lonceng yang telah disetrum menjadi bubuk oleh Jialau sebelumnya. Di tempat itu, benang hitam tiba-tiba bergerak. Tidak hanya lonceng gagal berdering, tetapi benang hitam juga ditarik ke bawah. Sialan! Saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, ruangan itu sunyi sesaat sebelum teriakan keras tiba-tiba terdengar. Siapa yang di atas? Lakukan. Mendengar teriakan itu, Jialau tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kecepatan yang menakutkan itu menyebabkan mata Xiao Yan menyempit.
Mengikuti di belakang Jialau, tubuh Hai Bodong dan Famha juga langsung berubah dalam angin sepoi-sepoi dan menghilang dari atap. Di dalam ruangan, pria parubaya yang besar memandangi tepi benang hitam yang kosong. Dia sesaat bingung sebelum dia dengan cepat menjerit keras. Pada saat yang sama dia melakukannya, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi angin kencang yang melesat ke arah jendela. Saat dia hanya beberapa meter dari jendela, wajah pria besar parubaya itu berubah tiba-tiba. Tubuhnya, yang bergegas ke depan, tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya dengan keras menghantam pilar di samping, meminjam kekuatan mundur untuk langsung menggerakkan tubuhnya beberapa meter. Bang! Pada saat ini, jendela tiba-tiba pecah. Itu berisi nafas sombong dan kekuatan yang mendasari ditembakkan dari tempat di mana jendela berada dan menghancurkan pilar besar di ruangan itu. Segera, banyak garis retakan mulai menyebar di pilar seperti jaring laba-laba. Siapa ini? Saat dia melihat pilar yang ditutupi dengan garis retak, mata pria besar itu menyipit dan berteriak dengan keras. Mengabaikan teriakan itu, bayangan melintas, bergegas melalui jendela dan memasuki ruangan. Saat lengan bayangan itu melambai, suara keras, disertai dentuman sonik yang seperti guntur teredam, datang menyapu ruangan. Di bawah guntur yang teredam ini, benda-benda kaca di dalam ruangan itu tiba-tiba pecah. Pria besar itu memiliki ekspresi gelap saat dia melihat sosok manusia yang tampak kabur, yang datang bergegas masuk. Dia memegang tangan kanannya lurus dan nyala api berwarna kuning gelap naik dari telapak tangannya. Tangan kanannya sedikit gemetar, berubah menjadi bentuk pisau tangan, dan dengan kejam menebas orang yang baru saja masuk. Melihat bahwa pria besar itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan sebenarnya ingin melawan dengan keras kepala, bayangan manusia itu tidak bisa menahan tawa dingin yang mengejek. Tangannya yang seperti cakar elang tiba-tiba terulur. Di udara, lingkaran riak kuat yang sombong secara bertahap menyebar dari sekitar telapak tangannya. Suara dentuman sonik mengejutkan kedua telinga pria besar itu sehingga telinganya berdering. Cakar elang dan pisau tangan pria besar itu bersentuhan dalam sekejap. Setelah itu, mereka langsung berpisah. Pada saat mereka melakukannya, kemarahan tiba-tiba melonjak di wajah pria besar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang dalam. Famha, aku tahu itu kalian. Karena saya, Yan Li, berani datang ke ibu kota, saya tidak takut kamu akan membunuh saya. Namun, setelah kamu membunuhku, asosiasi alkemismu juga akan berakhir. Setelah menyeka darah kesurupan dari sudut mulutnya, pria besar itu melihat sosok manusia itu ingin melancarkan serangan ganas, tapi malah hanya bisa berteriak dengan ekspresi menyeramkan. Teriakan keras pria besar itu menyebabkan serangan sosok manusia itu sedikit melambat. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun, niat membunuh yang gelap dan dingin melonjak keluar. Saat cakar elang itu bergerak, terlihat jelas bahwa ia ingin merenggut nyawa pria besar itu. Pak Tua Jia, tunggu. Tepat saat sosok manusia hendak menghabisi orang ini, tangisan dalam Famha tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, sosok manusia itu kebingungan. Dia hanya bisa tanpa daya dan segera menarik tubuhnya. Tubuhnya bergerak dalam sekejap dan muncul di samping meja sementara dia dengan dingin dan gelap menatap Yan Li yang lumpuh saat dia duduk di tanah. Betapa kejamnya. Di atas atap, Xiao Yan kaget saat melihat Jialau yang menyerang tanpa ampun sedikit pun. Jika bukan karena orang yang disebut Yan Li bereaksi dengan cara yang agak kuat, kemungkinan Do Uling yang akan menjadi Do Uang ini akan mati dalam pertukaran pertama. Famha, memang sedikit dari kalian. Setelah muntah seteguk air liur yang berisi darah segar, kata Yan Li dengan muram. Angin sepoi-sepoi bertiup di dalam ruangan. Segera, sosok Hai Bodong dan Famha muncul di dalamnya. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap Yan Li. Pak Tua, bukankah lebih baik membunuhnya saja secara langsung? Mengapa Anda memberinya kesempatan istirahat? Jialau mengerutkan alisnya dan berkata. Meskipun dia mengenakan jubah linen dan memiliki senyum ramah, dia tidak akan memberikan perhatian sedikit pun tentang perbedaan level antara dirinya dan pihak lain yang dia pukul. Begitu dia menyerang, dia akan langsung mengambil nyawa orang itu. Famha menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Yan Li.
Sebagai wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun, dia kemungkinan sudah siap untuk diekspos ketika dia berani datang ke ibu kota Kekaisaran Jiamaha di mana ada banyak orang kuat. Karena itu, sepertinya dia tidak punya rencana untuk menghadapinya. Jika mereka benar-benar membunuhnya di sini, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap seseorang. Hehe, sepertinya Fama masih melihat jauh. Selama Anda membunuh saya, berita Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamaha dengan sengaja membunuh para pesaing untuk memanipulasi siapa juara pertemuan besar akan dengan cepat menyebar ke beberapa kerajaan di sekitar Kekaisaran. Ketika saatnya tiba, saya ingin melihat seberapa lama pergaulan Anda ini dapat bertahan. Yan Li bergoyang saat dia berdiri. Dia kemudian dengan dingin tertawa. Kamu dapat memilih untuk percaya atau meragukan kata-kataku ini. Jika Anda ingin mempertaruhkan reputasi Asosiasi Alkemis, Anda dapat datang dan mencoba. Yan Li, kamu telah menyamarkan identitasmu dan berpartisipasi dalam pertemuan besar Alkemis Kekaisaran Jiamaha, melanggar syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Menurut aturan, asosiasi kami berhak menghukum Anda. Fama berkata dengan lemah. Menyamar. Haha, hanya karena kamu mengatakan penyamaran, apakah itu berarti penyamaran? Yan Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia membalik tangannya dan 3 pil obat berwarna merah muncul di ujung jarinya. Api berwarna kuning gelap naik dan langsung membakar pil obat itu menjadi ketiadaan. Famha, dengan pengalamanmu, kupikir kamu seharusnya mendengar nama, pil pemulihan penampilan. Benar, hal itulah yang mengubah saya menjadi penampilan anak muda. Yan Li dengan bangga tertawa. Pil obat berwarna merah ini secara khusus disempurnakan oleh asosiasi kami. Itu dapat membuat saya memulihkan penampilan lama saya. 10 menit kemudian, penampilan saya akan kembali ke penampilan muda saya. Sekarang, 3 pil tersisa telah dihancurkan oleh saya. Apa menurutmu akan ada seseorang yang akan percaya bahwa aku adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun dengan penampilan mudaku? Orang-orang hanya akan mengatakan bahwa itu adalah Anda, Famaha, diam-diam membunuh saya karena Anda takut kehilangan muka ketika saya, sebagai orang dari Kekaisaran Chuyun, mendapatkan posisi juara. Ekspresi Fama menjadi gelap. Kilatan dingin melintas di matanya yang keruh. Yan Li tersenyum dingin melihat ekspresi marah Fama. Hatinya juga gelisah. Partai lainnya terdiri dari 3 Dou Huang. Dengan barisan seperti ini, sangat mudah jika mereka ingin membunuhnya. Mungkin seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa begitu dia meninggal, rakyatnya akan mulai membuat sejumlah besar rumor untuk mencapai tujuan mereka menghancurkan Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamaha. Namun, siapa yang tidak takut mati? Yan Li bukanlah orang yang berdarah panas. Jika bukan karena posisi ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun segera menjadi kosong, dan bahwa dia memiliki beberapa pesaing yang kuat, maka dia tidak akan mengambil risiko besar dan tampil di acara ini di mana dia memiliki peluang besar kehilangan nyawanya untuk meningkatkan reputasinya dalam dunia Alkemis Kekaisaran Chuyun. Selama aku berhasil kembali kali ini, posisi ketua Asosiasi Alkemis pasti akan menjadi milikku. Tanpa membayar harganya, imbalan apa yang bisa didapat? Terlebih lagi, kemampuan Fama mungkin kuat, tapi dia terlalu mengkhawatirkan pergaulan. Oleh karena itu, dia mungkin tidak mengambil risiko sebesar itu. Sebelum datang, Yan Li telah dengan jelas menganalisis karakter Fama. Namun, analisis hanyalah analisis. Jika ada perubahan, maka dia akan benar-benar tamat. Ekspresi tidak stabil yang tiba-tiba diungkapkan Fama di dalam ruangan menyebabkan suasana tertekan. Dia dengan dingin berkata, "Baiklah. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Namun, mungkin tidak mudah jika Anda ingin mendapatkan tempat juara di Grand Meeting. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam Grand Meeting kali ini, selain pemuda bernama Xiao Yan, tidak ada yang luar biasa tentang sisanya. Jika saya bahkan tidak bisa bersaing dengan orang-orang dari generasi muda ini, bagaimana saya bisa memperjuangkan posisi ketua asosiasi?" Yan Li tersenyum dan berkata saat hatinya dengan tenang menghela nafas lega. "Kalau begitu tunggu dan lihat saja." Sudut mulut Fama bergerak sedikit. Suaranya sangat sedingin es sehingga tidak ada sedikit pun kehangatan. "Selain itu, saya harap Anda berhasil kembali ke Kekaisaran Chuyun untuk memperjuangkan posisi ketua. Ayo pergi."
Fama berseru dengan suara rendah sambil melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam di bawah ekspresi jelek Yan Li dan melintas keluar ruangan. Di belakangnya, Hai Bodong dan Jia Lau hanya bisa mengikuti tanpa daya. Orang tua, kamu benar-benar berani mengancamku. Selama saya menjadi juara, eksposur saya secara alami akan bagus. Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani menyerang saya ketika saatnya tiba. Yan Li mengatupkan giginya saat dia berkata dengan muram. Dia mengangkat cangkir tehnya dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya, hanya untuk menyadari bahwa tangannya gemetar dengan cara yang tidak mungkin salah. Tampaknya gemetar itu karena rasa takut. Jika dia tidak menjadi juara, pengejaran dari 3 Do Huang akan membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 314 Rejeki Nomplok. 4 bayangan diam-diam melintas di bawah langit malam, diselimuti keheningan. Hei, Pak Tuafa, kita telah membuang waktu sepanjang malam. Sekarang Anda ingin pergi begitu saja dengan tangan kosong. Hai Bodong akhirnya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara saat jari kakinya menekan dengan lembut ke atap. Di satu sisi, Jia Lau juga menganggukkan kepalanya. Dengan karakternya, dia tentu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dalam hal apa ini dengan tangan kosong? Bukankah kita sudah tahu identitas sebenarnya dari orang itu? Sekarang, kita setidaknya memiliki dasar di hati kita. Jelas mengetahui suasana hati Hai Bodong dan Jia Lau yang buruk, Fama hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menjawab. Apa gunanya sekadar mengetahui? Bukankah dia masih akan berpartisipasi dalam kompetisi besok? Dengan kemampuannya dan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil, menjadi juara tidak akan terlalu sulit baginya. Jia Lau mengerutkan alisnya saat dia berkata. Keke, bukankah kita masih memiliki Xiao Yan dan 2 rekan kecil lainnya? Siapa di antara mereka bertiga yang tidak memiliki beberapa kartu truf? Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang akan terjadi besok. Fama melirik Xiao Yan di belakangnya sebelum berkata sambil tersenyum. Anda berhenti berpura-pura bingung. Xiao Yan dan 2 orang kecil lainnya mungkin memiliki bakat yang cukup besar, tetapi orang itu adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun. Apalagi, dia sudah bersiap kali ini. Peluang mereka bertiga meraih kemenangan sangat kecil. Jia Lau berkata dengan suara yang dalam. Jika orang itu menjadi juara, tidak hanya reputasi asosiasi Anda akan menurun drastis, tetapi Kekaisaran Jiama juga akan diajak di benua untuk sementara waktu. Yang terpenting begitu menjadi juara, orang itu semakin menjadi fokus perhatian. Ketika saatnya tiba, itu akan sangat bermasalah bahkan jika Anda ingin membunuhnya di sepanjang jalan. Hai Bodong menambahkan. Xiao Yan ada di belakang semua orang, diam-diam mendengarkan 3 orang berdebat di depannya. Dia mengerti dengan jelas bahwa yang terbaik adalah tidak menyela pada saat seperti itu. Apa menurutmu aku tidak tahu kemampuan gadis Yuar itu? Meski mendapatkan 3 besar mungkin tidak dianggap terlalu sulit, masih ada beberapa kesulitan baginya untuk menjadi juara meski tanpa kehadiran orang itu secara tiba-tiba. Adapun Liu Ling, dia memang telah belajar banyak hal dari Gu He, tapi dia kalah dalam hal usia dan pengalamannya jauh dari pengalaman Yan Li. Jia Lau mengerutkan kening saat dia menganalisis situasinya. Di antara mereka bertiga, hanya Xiao Yan yang hampir tidak bisa bersaing dengan orang itu. Namun, saya yakin bahwa Yan Li telah menyembunyikan banyak kemampuannya hari ini. Di babak final kompetisi besok, saya khawatir Xiao Yan akan dirugikan. Fama diam. Wajahnya mudah berubah dan matanya berkedip berulang kali. Ah, Pak Tuafa, kamu harus memikirkan beberapa solusi. Partisipasi orang itu di kompetisi sudah melanggar aturan jadi kamu tidak perlu repot-repot terus menjaga hal-hal yang tidak berguna itu. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Semuanya baik-baik saja jika Anda tidak membiarkan orang itu menjadi juara. Hai Bodong menghela nafas. Fama menghela nafas panjang dan menghirup udara malam yang agak dingin. Kecepatan geraknya tiba-tiba melambat saat dia mengangguk sedikit dan berbisik. Itu benar. Kita harus melakukan sesuatu. Tradisi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamha telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat didiskreditkan di tangan saya. Hehe, ada baiknya kamu tahu ini. Melihat Fama akhirnya membuka mulutnya,
Hai Bodong dan Jialao juga menghela nafas lega saat mereka berdua berbicara sambil tersenyum. Fama mengerutkan kening sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Dia menatap Xiao Yan, tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini bukanlah batasmu, kan?" Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fama yang tersenyum sebelum menjawab dengan ragu-ragu. "Falama, mengapa kamu menanyakan ini?" "Saya memang menyembunyikan sedikit." "Haha, aku baru tahu. Mengapa semua anak muda saat ini suka bermain seperti ini?" Fama tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian membiarkan dirinya mundur, menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum lagi saat dia berkata, "Selama Grand Meeting ini, aku khawatir aku harus mengandalkanmu untuk memperjuangkan tempat juara bersama Yan Li." Fatua pasti bercanda. Meskipun saya tidak suka mengatakan hal-hal baik tentang orang lain, Anda juga harus tahu bahwa orang tersebut adalah wakil ketua suatu asosiasi. Seorang pemuda yang tidak berpengalaman seperti saya akan mengalami kesulitan besar untuk mengungguli dia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Secara alami, kami tidak bisa hanya mengandalkan Anda sepenuhnya. Karena orang itu melanggar aturan dulu, maka saya tidak bisa disalahkan." Fama tersenyum tipis dan berkata. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke arah Hai Bodong dan Jialao. "Kalian berdua harus kembali dulu. Saya akan membawa teman muda Xiao Yan kembali ke asosiasi, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengannya." Mendengar kata-kata Fama, Hai Bodong dan Jialao bingung. Mereka segera bertukar pandangan dan mengangguk sedikit. Setelah itu, mereka menangkupkan tangan ke arah Fama sebelum mereka menuju ke timur dan barat masing-masing, menghilang dari pandangan Xiao Yan dalam sekejap mata. Xiao Yan melihat mereka berdua menghilang dan mengalihkan pandangannya ke Fama. Dengan suara tidak pasti, dia bertanya. "Falama, apa yang kamu rencanakan?" "Keke, ikuti aku." Fama tersenyum, menggerakkan tubuhnya dan melintas ke tengah kota tempat asosiasi alkemis berada. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari dekat. Dengan satu orang di depan dan satu di belakang, keduanya dengan cepat terbang melintasi langit kota. 10 menit kemudian, mereka berhenti di asosiasi alkemis tanpa memberitahu siapapun. "Ayo pergi." Fama berkata kepada Xiao Yan sebelum memimpin jalan ke bagian dalam asosiasi. Meskipun saat ini sudah larut malam, asosiasi alkemis masih terang benderang, membuatnya tampak seperti siang hari. Di pintu masuk, penjaga yang tampak dingin memantau semua orang yang masuk dan keluar tanpa mengetahui apa artinya lelah. Ketika tatapan mereka tiba-tiba menyapu seorang lelaki tua yang melangkah menuju asosiasi, mereka pertama kali dikejutkan di depan tubuh mereka segera dan tiba-tiba tegang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat saat mereka menatap Fama yang perlahan berjalan mendekat. Fama tersenyum sembarangan pada penjaga di pintu. Dia berbalik dan mempercepat Xiao Yan sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke asosiasi. Mendengar Fama mendesaknya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera mengikuti dari dekat di bawah tatapan terkejut dari para penjaga itu. Sejak pertama kali menjadi penjaga di tempat ini, mereka belum pernah melihat Fama memperlakukan anak muda seperti ini sebelumnya. Xiao Yan masuk ke asosiasi dan mengikuti Fama saat dia dengan cepat melewati beberapa ruangan besar. Selama periode ini, banyak alkemis yang melihat Fama menunjukkan penghormatan di wajah mereka saat mereka membungkuk dan mundur ke satu sisi. Mengikuti di samping Fama, Xiao Yan meminjam kemuliaan Fama dan menikmati perlakuan semacam ini. Ketika mereka berdua menaiki tangga, alkemis di dalam aula besar itu segera mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. "Orang muda itu tampaknya Xiao Yan dari Grand Meeting hari ini, kan?" Sepertinya ketua memandangnya dengan sangat penting. Kata-kata yang tidak perlu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chuyun. Apakah dia tidak akan diperhatikan? Jika dia mampu menjadi juara kali ini, dia kemungkinan akan menjadi tetua termuda dari Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamha, bukan? Kebanyakan pahlawan terlahir muda. Saya yang lama telah mengacau selama seumur hidup hanya untuk mendapatkan level supervisor di asosiasi. Xiao Yan mengikuti Fama sampai ke lantai tertinggi asosiasi sebelum berhenti di luar ruangan.
Fama kemudian mendorong pintu dan masuk sementara Xiao Yan mengikuti dari belakang. Tatapan yang terakhir menyapu dan dia merasa sedikit heran. Ukuran ruangannya sangat luas, tapi kelihatannya agak kuno. Beberapa rak buku bersandar di dinding dan meja kuno berdiri sendirian di tengah ruangan. Silahkan duduk. Fama duduk di belakang meja dan berkata sambil tersenyum ke arah Xiao Yan. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan sembarangan menarik kursi sebelum duduk. Dia diam-diam menatap Fama yang tersenyum dan beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara dengan senyuman. Falama, jika ada yang ingin kau katakan, tolong lakukan. Jika dalam kemampuan saya untuk membantu, saya, Xiao Yan tidak akan menolak Anda. Menurutku kamu juga bisa menebak bahwa alasan utama aku meminta kamu untuk datang adalah untuk berbicara tentang membantumu menjadi juara. Fama tersenyum dan menjawab. Saya juga sangat berharap bisa menjadi juara. Tapi, Xiao yang tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Aku tahu. Fama mengangguk. Dia membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Selama putaran kompetisi besok, tidak banyak trik untuk soal ujian. Seseorang pada dasarnya harus mengandalkan kemampuan dan kartu trufnya sendiri. Di babak kompetisi itu, kebebasan memerintah sepenuhnya diberikan. Segala hal, termasuk bahan jamu, harus disiapkan sendiri. Artinya dalam pemeriksaan besok, paguyuban tidak akan memberikan formula obat apapun. Para pesaing harus mengandalkan koleksi mereka sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan bahan obat yang sesuai. Pada saat yang sama, dengan asumsi Anda telah menyiapkan formula obat, Anda juga harus memiliki bahan yang cukup untuk mengolah pil obat. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda hanya dapat menganggap diri Anda tidak beruntung. Fama melambaikan tangannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mulut Xiao yang terbuka perlahan. Beberapa waktu kemudian, dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan kutukan. Jika dia tidak memiliki Fama untuk mengungkapkan informasi sebelumnya, formula obat tingkat tertinggi yang bisa dia perbaiki selama ujian besok adalah formula obat tingkat 3 yang sesekali dikirimkan Yaulo kepadanya. Namun, ramuan obat dari tingkat ini jelas akan sangat sulit untuk dimenangkan melawan Yanli, putri kecil dan Liu Ling, yang koleksinya sangat banyak. Meskipun ujian semacam ini memiliki bagian yang mengarah pada keberuntungan, keberuntungan juga merupakan salah satu jenis kemampuan. Oleh karena itu, Fama tersenyum dan melanjutkan. Menurut prediksi saya, bahwa Yanli harus memiliki formula obat tingkat 4 dalam koleksinya. Dengan identitasnya sebagai wakil ketua, dia harus menyiapkan bahan-bahannya sepenuhnya. Tingkat 4. Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa memperbaiki pil obat tingkat 5, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Ya dia bisa, tapi kemungkinan gagal terlalu tinggi. Oleh karena itu, jelas tidak cocok untuk kompetisi semacam ini. Tetapi meskipun itu adalah tingkat 4, sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak takut Anda menertawakan saya karena lusuh. Tetapi formula obat yang saya miliki pada saya yang berada dalam kemampuan saya untuk memperbaiki paling banyak hanya tingkat 3. Terlebih lagi, banyak bahan obat tidak sepenuhnya disiapkan. Xiao Yan menghela nafas. Saya bisa menebak ini. Fama tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, Aku telah memanggilmu secara alami karena aku harus memenangkan hati Yanli. Jadi, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah mengenai formula dan ramuan obat. Namun, ini hanya berdasarkan premis bahwa Anda percaya diri untuk menyempurnakannya. Kalau begitu, saya perlu melihat secara kasar apa tingkat formula obat itu dan apa persyaratannya. Mendengar ini, Xiao yang diam-diam merasa senang. Dengan kekayaan asosiasi alkemis, formula obat yang akan dikeluarkan pasti bukanlah sesuatu yang biasa. Jika dia bisa mendapatkannya secara gratis, secara alami itu adalah rejeki nomplok. Formula obatnya pasti tidak akan mengecewakanmu. Formula obat ini mungkin hanya tingkat 4, tetapi jika seseorang berbicara tentang nilainya, itu pasti tidak akan lebih rendah dari formula obat tingkat 5. Bahkan mungkin melampauinya. Fama tersenyum tipis, berdiri dan berjalan di belakang rak buku. Setelah beberapa saat, dia membawa gulungan yang hitam seperti tinta saat dia berjalan keluar. Baiklah, coba lihat. Saya pikir Anda harus menyukainya.
Fama menggosok permukaan kuno dari gulungan itu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima gulungan itu dengan kedua tangan dan dengan hati-hati membukanya. Tatapannya perlahan memindai informasi kecil yang terekam di permukaan gulungan. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara sejuk. Itu terlalu berharga. Bab 315 Pil Semangat Hijau 3 Garis. Pil Semangat Hijau 3 Garis, pil obat tingkat 4. Pil Semangat Hijau 3 Garis, yang normal mampu membantu Dousi menerobos dan memasuki kelas Dadousi. Jika seorang Dadousi mengonsumsinya, itu memiliki peluang yang agak rendah untuk meningkatkan kekuatan orang yang mengonsumsinya dengan 1 bintang dan tidak ada efek obat yang negatif. Pil Semangat Hijau 3 Garis dibagi menjadi 3 kelas yang berbeda. Setiap tingkat akan menghasilkan garis pil ekstra melingkar yang terbentuk di tubuhnya. Jika mampu membentuk 3 garis pil melingkar, itu berarti itu adalah nilai tertinggi dari Pil Semangat Hijau 3 Garis. Mereka yang berada di bawah kelas Dadousi harus menggunakan pil obat dengan kualitas tertinggi ini dengan hati-hati. Jika seorang Dadousi mengonsumsi pil ini, dia akan memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, ada juga kemungkinan efek obat menjadi bumerang. Kekuatan dari mereka yang menerima serangan balik dapat menurunkan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, nyawa mereka tidak akan terancam. Untuk memperbaiki pil obat hijau 3 garis ke tingkat tertinggi, seseorang akan membutuhkan 3 api yang berbeda. Selain itu, seseorang harus mencapai tahap puncak untuk berpindah di antara 3 api yang berbeda. Jika tidak, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Mereka yang belum memenuhi persyaratan harus bertindak hati-hati. Seorang Dadousi hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengonsumsi pil semangat hijau 3 garis saat dia berada di dalam kelas ini. Jika ia mengonsumsinya di lain waktu, ia akan membuang-buang tenaga dan obatnya karena resistensinya terhadap obat tersebut setelah meminumnya pertama kali. Jika seseorang akan dipromosikan menjadi douling di masa depan, dia masih dapat mengonsumsinya di lain waktu. Namun, bahkan jika seseorang berhasil memakannya sekali lagi, itu akan membantu meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Selain itu, peluang kegagalan juga akan meningkat beberapa kali lipat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil semangat hijau 3 garis, rumput api hijau, tenun langit hitam. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu informasi yang terekam di gulungan itu. Dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pil obat yang paling berharga secara alami adalah jenis yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengonsumsinya. Saat itu, pil pengumpul Qi, yang hanya bisa menyebabkan seseorang mengatasi rintangan penggumpalan pusaran seseorang telah menyebabkan beberapa tetua klan Xiao memiliki kerinduan yang besar untuk itu. Dari sini, orang bisa melihat sejauh mana betapa berharganya pil obat seperti ini. Pil pengumpul Qi, bagaimanapun, hanya termasuk dalam kategori kualitas terendah. Saat ini, pil semangat hijau 3 garis, yang dipegang Xiao Yan di tangannya, adalah formula untuk pil obat yang berharga yang benar-benar dapat menyebabkan banyak orang kuat kelas Dadousi dan Douling mengingini sampai mereka menjadi gila. Pil semangat hijau 3 garis, tingkat tinggi memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan kekuatan Dadousi sekitar 3 bintang. Hanya memikirkannya. Seorang Dadousi yang bakat pelatihannya cukup baik akan mengalami kesulitan melakukan ini kecuali dia memiliki waktu 1 hingga 2 tahun, dengan asumsi bahwa dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih dan tidak mengalami pertemuan yang aneh. Waktu 1 hingga 2 tahun itu sekarang dapat sepenuhnya diatasi hanya dengan mengonsumsi 1 pil obat kecil ini. Orang bisa membayangkan sejauh mana hal kecil ini akan menyebabkan orang-orang kuat dari kelas Dadousi menjadi hiruk-pikuk. Tangan Xiao Yan memegang gulungan hitam gelap itu dengan erat. Dia dengan paksa menahan dorongan untuk segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai informasi pemurnian yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Famha yang tersenyum. Matanya tidak bisa menyembunyikan kerinduan dan kesukaannya pada benda ini. Kamu menyukainya, kan? Famha tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Ya. Xiao Yan berulang kali menganggukkan kepalanya.
Jika formula obat ini akan ditempatkan di pasar, saya pikir akan ada cukup banyak orang yang akan rela menggunakan metode Qi kelas Xuan tinggi atau bahkan teknik Dou kelas D untuk menukarnya. Fama tersenyum dan berkata, "Iya." Xiao Yan mengangguk. Pil semangat hijau 3 garis, ini pasti sepadan dengan harga seperti itu. Pil roh hijau 3 garis, ini adalah harta karun yang telah disimpan oleh asosiasi kami dalam koleksi kami sejak lama. Yang Anda pegang di tangan Anda hanyalah salinannya. Namun, hanya menyalin formula memakan waktu 5 tahun saya. Dalam asosiasi, satu-satunya salinan selain formula obat asli adalah yang ada di tangan Anda. Fama berkata, "Karena ini adalah salinan karbon, itu hanya bisa dibaca sekali. Setelah seseorang membacanya sepenuhnya, kekuatan spiritual yang tersisa yang terkandung di dalamnya akan benar-benar luntur." Oh. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit lega. Jika hanya ada satu salinan dari barang mahal ini, besar kemungkinan Famha tidak akan mau mengeluarkannya. Pil semangat hijau 3 garis, ini dapat dianggap sebagai formula paling menonjol di antara formula obat tingkat 4. Jika Anda berhasil menyempurnakannya besok, saya pikir Anda harus bisa melampaui semua orang. Fama tersenyum dan berkata, "Kemampuan Yanli mungkin cukup bagus, tapi dia dirugikan karena tidak mengetahui apa soal ujian besok. Oleh karena itu, selama Anda berhasil menyempurnakannya, peluang Anda untuk menjadi pemenang akan sangat besar." Tepat sekali. Fama berhenti sebentar saat dia memperhatikan Xiao Yan dengan serius. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Apakah Anda memiliki keyakinan untuk berhasil memurnikannya?" Pil semangat hijau 3 garis, ini menerapkan kemampuan kontrol nyala api yang sangat ketat. Jika seseorang bahkan sedikit kurang berhati-hati, dia pasti akan gagal. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat telapak tangannya perlahan menggosok gulungan berwarna gelap itu. Rasa nyaman itu membuatnya enggan minggir. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya dari keheningan yang dalam dan dengan serius berkata, "Jika saya mengatakan bahwa saya pasti akan berhasil memperbaikinya, saya pikir Anda hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tidak ada keberhasilan pasti saat memurnikan pil obat. Yang bisa saya katakan adalah jika Anda memilih saya dari sedikit di antara kita untuk memperbaikinya, peluang saya untuk sukses akan menjadi yang tertinggi." "Seberapa tinggi?" Fama bertanya dengan lembut. "Bahkan tidak 50%. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata dengan jujur. Dengan kemampuannya saat ini, dia sangat tegang saat memperbaiki pil obat tingkat 4. Jika bukan karena Fama mengatakan bahwa pil obat ini sangat menguji kemampuan pengendalian nyala api seseorang, Xiao Yan benar-benar tidak akan berani membuat janji. Bagaimanapun, dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin tidak pandai dalam hal lain, tapi dia pasti memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri dalam kendalinya atas api teratai hijau bawah tanah. Itu tidak terlalu tinggi." Mendesah, Fama tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan setelah menggosok pelipisnya. "Memang, di antara semua kandidat, hanya kamu, Liu Ling atau UR yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Yanli. Namun, di antara ketiganya, saya terlihat paling menyukai Anda, itulah sebabnya saya membantu Anda hari ini." Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia meletakkan gulungan hitam gelap dengan lembut di atas meja, menatap Fama dan berkata, "Peluang sukses yang telah saya sebutkan sudah batas saya. Terserah Falama untuk memilih berdasarkan apa yang menurutmu terbaik. Kamu bersedia berpisah dengannya?" Fama menatap Xiao Yan sebelum tersenyum saat dia bertanya. "Tentu saja saya tidak mau. Namun, jika Falama tidak mau memberikannya, akankah atau lebih tepatnya, dapatkah saya mengambilnya dengan paksa?" Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan cara bercanda. Fama diam. Jari keriputnya mengetuk permukaan meja, mengeluarkan suara lembut, "Dou, dou," yang muncul di ruangan yang tenang dan luas ini dengan ritme. "Ah." Setelah keheningan berlangsung lama, Famha tiba-tiba mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan mengambil kembali gulungan berwarna hitam di depan mata Xiao Yan yang agak kecewa. Gulungan berwarna hitam berputar di telapak tangan Famha sementara matanya yang keruh menyipit. Beberapa saat kemudian, rotasi berhenti secara tiba-tiba.
Dia tiba-tiba berdiri, memegang gulungan itu di tangannya dan mengirimkannya ke depan Xiao Yan. Melihat tatapan aneh yang terakhir, Fama hanya bisa memberikan senyuman pahit dan berkata, "Pada saat seperti ini, saya tidak punya banyak waktu untuk pergi dan mencari seseorang yang lebih luar biasa dari Anda. Anda adalah orang yang beruntung. Karena itu milikmu." Xiao Yan sejenak bingung. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menerima gulungan itu dan membelai dengan kagum beberapa saat. Setelah itu, dia berbicara dengan Fama dengan serius. "Saya akan melakukan yang terbaik." Fama tersenyum dan mengusap matanya. Dia kemudian menghela nafas. "Anak kecil. Kali ini, aku menaruh semua harapanku padamu. Lebih baik kau tidak mengecewakanku. Kamu harus berhenti menambahkan lebih banyak tekanan padaku. Bagaimanapun, saya akan mengerahkan semua upaya saya. Siapa yang bisa mulai menentukan seperti apa hasilnya sekarang?" Dengan beban besar yang menekannya, wajah Xiao Yan, yang semula penuh senyuman, segera menjadi jauh lebih pahit. Baiklah." Fama tersenyum dan mengangguk sebelum mengingatkan. "Kamu harus menggunakan kekuatan spiritualmu untuk membacanya di sini. Benda ini terlalu berharga. Jika beberapa kecelakaan kecil terjadi dalam perjalanan pulang Anda, itu benar-benar akan menyebabkan orang." "Iya." Xiao Yan mengangguk dan sekali lagi secara bertahap membuka gulungan itu. Dia menutup matanya sedikit dan kekuatan spiritualnya menyebar dari alisnya. Akhirnya, itu menembus ke dalam gulungan dan dengan cepat mengingat banyak informasi rumit yang disimpan di dalamnya. Saat dia menatap Xiao Yan, yang matanya terpejam saat yang terakhir menghafal isinya, Fama sedikit mengangguk. Dia berdiri, keluar dari ruangan dan memanggil seorang penjaga, memerintahkan dia untuk pergi ke gudang untuk mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil 3 garis hijau roh. Ketika Xiao Yan akhirnya menarik kembali kekuatan spiritualnya dari gulungan itu, kepalanya tiba-tiba sedikit pusing. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan formula obat tingkat 4. Sejumlah besar informasi benar-benar sangat kompleks sehingga melebihi harapan Xiao Yan. Tidak heran bahwa bahkan dengan seseorang yang memiliki kemampuan Fama, masih diperlukan beberapa tahun untuk membuat salinannya. Saat Xiao Yan membuka matanya, gulungan hitam gelap di tangannya diam-diam berubah menjadi tumpukan bubuk berwarna hitam. Dia menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa meja yang semula rapi dan rapi di depannya sekarang dipenuhi dengan tumpukan bahan obat. Tingkat pengawetan bahan obat ini sangat sempurna. Bahkan ada beberapa yang masih memiliki embun segar. Berikut adalah 3 bagian dari ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil teratai hijau 3 garis. Bukannya saya tidak ingin memberi lebih, tetapi dalam kompetisi seperti ini, waktunya harus hampir habis jika Anda gagal ketiga kali. Dalam skenario seperti itu, akan lebih mudah untuk mengakui kekalahan. Fama menunjuk ke bahan obat di atas meja dan tersenyum saat berbicara. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan hati-hati menempatkan semua bahan obat dari permukaan meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah barang-barang itu benar-benar disimpan. "Saya hanya bisa melakukan banyak hal. Kami harus mengandalkanmu besok." Fama menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum saat menjawab. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia kemudian mengulangi kepada Fama. "Yakinlah bahwa saya akan mengerahkan semua upaya saya. Maka saya berharap Anda bisa mendapatkan hasil yang baik. Selain itu, jika ada kesempatan di masa depan, dapatkah Anda membiarkan saya melihat penampilan Anda yang sebenarnya?" Fama tertawa pelan. Dengan senyum sedikit kaku, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. "Akan ada kesempatan." "Baiklah, ini sudah sangat larut. Old Fa, aku akan pergi dulu. Aku akan menemuimu di Grand Meeting besok." Tidak ingin terus terjerat dengan topik ini, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah Fama, berbalik dan perlahan berjalan keluar dari pintu utama. Saat dia melihat Xiao Yan yang perlahan menghilang kembali, Fama menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Teman kecil, aku harap kamu bisa menang. Jika tidak, saya akan menderita kerugian yang mahal." Bersambung ke episode 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.